Saudara, benarkah rencana kenaikan harga Pertalite dan solar adalah satu-satunya jalan agar APBN seimbang dan Indonesia tidak terperosok akibat tingginya harga minyak dunia? Lalu seperti apa solusi atas kebijakan ini bagi masyarakat? Kita akan bahas bersama dengan Menteri SDM Arifin Tasrif. Selamat malam Pak Arifin. Selamat malam, Liviana. Selamat malam. Pak Arifin, Bapak kemarin bilang di DPR akan ada penyesuaian harga dari Pertalite sampai solar. Yang jadi pertanyaan saya, dipastiin dulu, ini udah pasti Pak jadi naik? Jadi begini, Liviana, itu kan salah satu alternatif, ya kan? Ini adalah satu alternatif apabila memang kondisi harga minyak dunia itu ya tidak lagi bisa terkendali, dan kemudian juga kemampuan APBN kita, ya. Jadi sebetulnya ya pemerintah ini ya sejak beberapa tahun terakhir ini, sejak adanya pandemi itu sudah banyak mengeluarkan upaya-upaya untuk mengendalikan kestabilan seluruh komoditas. Ya, kita tahu biaya untuk mengendalikan pandemik ini sangat besar, ya, dan itu menyerap banyak sekali biaya, sehingga memang anggaran-anggaran itu sudah dipotong sedemikian rupa. Ya, anggaran kegiatan-kegiatan kementerian dan banyak difokus di kesehatan. Nah, jadi ini merupakan suatu opsi yang harus kita evaluasi, ya, dan merupakan opsi yang mungkin ya kita katakanlah opsi yang memang yang harus kita lakukan apabila memang situasinya sudah sangat demikian mendesak. Oke. Artinya kalau opsi ini belum fix naik ya Pak? Ya, kita kan harus mengkaji. Jadi kalau ini Liviana ya, kita melihat bahwa konflik Rusia dengan Ukraina yang sampai sekarang belum selesai, ya, kemudian ketidakseimbangan antara demand dengan supply disebabkan adanya embargo, belum adanya keinginan dari negara-negara produsen minyak antara OPEC dan OPEC Plus, ya, untuk bisa meningkatkan produksinya. Mungkin mereka nggak bisa meningkatkan produksinya dalam waktu yang demikian singkat. Nah, kalau kita lihat ya, itu saya bacakan ini ya, Pertalite itu ya harga sekarang kan 7.550, ya. Nah, kemudian itu keekonomiannya itu sebetulnya 12.100. Jadi ada gap 4.450, ya. Nah, kemudian juga solar, harga yang diberikan ini 5.150. Keekonomiannya itu 11.200. Ya. Jadi ada gap 6.050 yang harus ditutup. Kemudian LPG. Nah, LPG ini lebih ekstrim lagi. Harga jualnya itu 4.250. Harga keekonomian sekarang ya 18.760. Dan subsidi LPG ini sudah dilakukan, harganya ditahan sejak tahun 2007. Kemudian minyak tanah itu sekarang diberikan dengan 2.500 harganya, keekonominya itu 10.800. Nah, gapnya ada 8.300 lebih, ya. Jadi kalau harga minyak ini bertahan di dunia ya pada level sekarang, pemerintah itu berisiko akan mengeluarkan dana 320 triliun untuk subsidi dan kompensasi. Ya, ini belum termasuk listrik. Ya, listrik mungkin tidak sebesar ini. Kalau sekarang dari asumsi APBN minyak itu kan kita asumsikan $63 ICP-nya. Nah, itu biaya alokasi subsidinya itu sekitar 130 triliun aja. Ya, jadi hampir 190 triliun yang memang harus bisa disiapkan kembali. Nah, ini nanti mungkin kita harus melihat juga sektor lain. Mudah-mudahan ya COVID ini pandemik bisa endemik. Nah, kita juga harus bisa mengantisipasi nih dampak daripada libur panjang. Apakah nanti akan peningkatan lagi apa tidak? Mudah-mudahan ini redam. Sehingga kemungkinan nanti ada realokasi ya dari penghematan ini yang mudah-mudahan bisa menutup. Ya, itu adalah salah satu hal yang memang mungkin bisa kita lakukan. Baik, Pak Menteri, tapi kan kalau misalnya banyak ibu-ibu rumah tangga misalnya, ataupun misalnya masyarakat yang menonton, mereka beranggapan kemarin minyak goreng baru naik, kemudian Pertamax naik, sekarang kemudian Pertalite, solar mau naik, sampai LPG 3 kg naik. Kenapa naik semuanya?
Kita nggak naikin semua, kita nggak mendadak naikin dong. Ya kalau naik juga kita pegawai negeri juga susah kantongnya ya. Jadi inilah yang akan kita alokasikan. Jadi memang harus ada yang kita stabilkan dulu. Pertama, kestabilan pasokan suplai. Kita harus berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Kemudian ya kita harus juga melakukan ya evaluasi dan kemudian bisa mengatur kembali anggaran-anggaran. Nah, yang paling penting ya masyarakat ini agar juga mohon bantuannya supaya juga mempunyai sikap untuk bisa menghemat energi. Kemudian bisa ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi penyimpangan ya di dalam penyaluran dan pemakaian. Nah, komoditas ini kan disubsidi untuk masyarakat tertentu yang memang membutuhkannya. Jadi jangan sampai ini digunakan untuk maksud lain yang komersial. Jadi itu juga harus kita jaga. Nah, bocornya banyak ini, Viviana ya. Pak Menteri, kan kalau yang saya baca ini kan pemerintah sudah menyiapkan strategi mulai dari jangka pendek, menengah sampai jangka panjang untuk kemudian mengatasi hal ini. Kira-kira apa yang paling meringankan bagi masyarakat, Pak? Ya, yang paling tidak kemarin dalam rapat kabinet sudah diputuskan untuk menambah alokasi sampai akhir tahun untuk mengamankan pasokan, dan kami minta ya bahwa nanti Pertamina untuk bisa ya mengalokasikannya, bisa mendistribusikannya dengan sebaik-baik mungkin ya, sebaik-baik mungkin sehingga masyarakat bisa terpenuhi. Ya, kemudian dalam jangka pendek juga ya kami dengan aparat penegak hukum ya akan melakukan langkah-langkah penertiban di lapangan, karena kami yakin banyak sekali bocornya ya di tengah lapangan. Kita akan perbaiki peraturan yang terkait dengan alokasi siapa saja yang berhak untuk bisa mendapatkan komoditas energi BBM yang bersubsidi ya. Nah, jangka panjang tentu saja kita mempunyai banyak alternatif, tapi tentu saja ini akan butuh waktu. Tapi ke depannya kita memang harus bisa berupaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil kita yang menuju bersih dan terbarukan. Nah, ini harus kita kampanyekan terus. Oke, Pak Menteri, sebelum saya masuk ke pertanyaan soal itu, saya mau tanya dulu. Jadi kalau misalnya memang naik berdasarkan hitung-hitungannya, kira-kira akan ada di angka berapa, Pak Menteri? Udah ada belum hitung-hitungannya? Ya, ini baru dikaji, baru dievaluasi. Ya, kita kan hanya ingin mengingatkan aja. Tadi kan itu kan hasil dari rapat di DPR kan menyampaikan dengan situasi konflik geopolitik saat ini, ya bagaimana ya dengan kondisi APBN kita. Nah, itu ya kita bilang kita mungkin akan mengalami tekanan besar ya di dalam menyediakan BBM energi bersubsidi. Nah, disebabkan oleh harga-harga yang luar biasa meningkatnya itu. Baik, Pak Menteri, bagaimana kemudian dengan kalau kita bicara fakta yang sekarang, tadi Bapak juga sempat mention masyarakat untuk kemudian tidak terlalu banyak atau masif menggunakan komoditas energi, karena tapi ini kan tidak bisa dihindari, Pak. Sebentar lagi Lebaran, ada banyak mudiknya. Kemudian bagaimana cadangan BBM dan juga gas menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pak? Aman, Pak? Ya, untuk itulah memang dalam menyongsong bulan Ramadan ini ya menjelang Hari Idul Fitri kita memang menyediakan ya kita menyediakan ya jumlah yang memadai untuk bisa didistribusikan pada masyarakat ya. Jadi contohnya itu cadangan-cadangan stok ini yang ada sekarang ini masih dalam kondisi yang cukup ideal ya. Contohnya ya solar kita punya kondisi cukup untuk 21 hari. Pertalite untuk 19 hari. Pertamax 38 hari. Aftur 35 hari. LPG ada 14 hari ya. Nah, kami juga berminta kepada masyarakat yang memang mampu ya agar bisa menggunakanlah bahan-bahan bakar yang non subsidi ini ya, juga akan sangat membantu. Oke, Pak Menteri, bagaimana kemudian langkah pemerintah ke depannya untuk mengatasi ketergantungan kita terhadap impor minyak? Ya, kita untuk bisa minyak ini kan dipakai untuk transportasi, energi transportasi.
ya. Nah, sekarang ini memang yang harus kita lakukan ya, tapi nggak bisa dalam waktu yang singkat. Kita harus berupaya bisa meningkatkan ya kapasitas kemampuan produksi sumber-sumber minyak bumi kita yang ada di bumi kita. Ya, itu kalau bisa kita angkat lagi. Ya, memang sekarang ini di beberapa lapangan ada beberapa potensi dan ini memang harus kita bisa upayakan dengan kerjasama ya dengan investor di hulu migas. Kemudian kita harus melihat opportunity ke depan untuk bisa menggantikan energi fosil ini dengan energi bersih terbarukan yang ada di Indonesia. Contohnya sekarang teknologi untuk kendaraan listrik ya sudah mulai banyak. Nah, ini kalau masyarakat kedepannya akan memanfaatkan energi listrik ini, kita bisa memanfaatkan sumber-sumber energi kita yang gratis, ya matahari gratis, ya ongkos pasangnya aja yang ada. Tetapi ya kalau menggunakan energi listrik itu dibandingkan dengan energi yang berasal dari BBM, masyarakat itu bisa menghemat 60% dari biaya bahan bakarnya, ya 60%. Bayangin ini, dan kita tidak akan tergantung dari fosil. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan gas kita, ya BBG, ya untuk bisa menggantikan LPG, ya sehingga LPG yang 8 juta ton kebutuhan tiap tahun dan kemudian kurang lebih hampir 80% importnya dan harganya sekarang ini ya sudah hampir mencapai $900. Ya, sedangkan dulu di tahun 2007 harganya masih sekitar $400 sampai $500 dan harga yang dinikmati sekarang ini harga subsidinya cuma $4.250 aja per kilo. Ini juga banyak bocor ya. Jadi kemarin kan kita naikkan Pertamax ya karena Pertamax itu kan harga keekonomianya udah jauh dibandingkan dengan harga pasar yang kita berikan. Nah, kita lihatlah ya perusahaan-perusahaan lain seperti Shell dan lain-lain itu harganya itu jauh di atas Pertamax ya. Nah, kemudian demikian juga LPG ini kita memang mempunyai strategi bagaimana kita bisa mempercepat pemanfaatan gas alam kita ya untuk bisa menggantikan LPG di rumah-rumah tangga. Selain itu juga kompor listrik ya, ini untuk yang rumah tangga mampu ke atas agar ada baiknya ya untuk bisa memanfaatkan kompor listrik. Baik, Pak Menteri, kalau sekarang kita melihat tadi menurut penjabaran Anda memang mungkin kenaikan dari Pertalite, solar, dan juga LPG 3 kg tak bisa lagi terelakkan. Tapi yang jadi pertanyaan apakah kemudian ini akan naik dalam waktu yang bersamaan ataukah memang sudah ada jangka waktunya, Pak Menteri? Ya tidak kalaupun dinaikkan ya juga dipertimbangkan waktunya. Dan kalaupun dinaikkan juga akan dipertimbangkan berapa naiknya. Ya. Oke, bagaimana dengan sekarang kalau kita kembali lagi ke persiapan Idul Fitri, Pertalite kemarin sempat langka setelah Pertamax itu naik, bagaimana kemudian memastikan semua pasokannya akan terdistribusi dengan baik, menjaga masyarakat yang ingin mudik setelah 2 tahun tertunda, ya. Pak Menteri? Pertalite ini bukannya langka, ya saya tekankan lagi Pertalite bukannya langka, ya. Tapi karena ada kenaikan harga Pertamax ya yang dari 9.000 ke 12.000 itu menyebabkan orang memakai Pertalite, mengambil jatah alokasi Pertalite. Nah, sekarang pemerintah akan menambah alokasinya untuk ya di samping itu juga kita menghimbau masyarakat ya yang mampu agar pakailah bahan bakar minyak ini ya yang sesuai dengan kemampuannya sehingga yang untuk disubsidi ini tidak tergerus. Jadi untuk Ramadan insya Allah ya kemarin kan saya sudah sampaikan juga bahwa alokasi ya untuk kuota sudah disepakati untuk ditambah. Baik, Pak Menteri tadi juga kalau kita menyimak paket sebelum kita berdialog ada tayangan yang kemudian anggota DPR RI sempat mention bahwa banyak juga kendaraan dinas dari kementerian yang masih menggunakan Pertalite, masih menggunakan bahan bakar yang bersubsidi. Bagaimana kemudian merapihkan ini? Ya, ini tentu saja ya kita sudah minta Pertamina petugasnya di SPBU ya untuk mencatat
ya untuk mencatat, walaupun sekarang ini masih manual, sebagian udah mulai dengan elektronik, ya. Pertamina juga kami harapkan dalam secepat waktu untuk bisa memodernize sistem monitoring SPBU-nya, ya, dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi, ya. Nah, di samping itu juga kita ingatkan ada pasal dalam undang-undang, ya, yang akan mengenakan sanksi terhadap penyalahgunaan pemanfaatan BBM subsidi, ya, 6 tahun di penjara plus denda 60 miliar. Oke, yang pasti dari perbincangan ini kita dapat kepastian bahwa meskipun dikatakanlah akan naik Pertalite, solar dan juga LPG 3 kg itu, tapi kemudian pemerintah masih punya opsi lain ya Pak, selain kemudian menaikkan harga komoditas energi itu ya Pak Menteri ya? Ya, kita harapkan ini nanti ada sektor lain yang membaik, sehingga akan terjadi balancing. Ya, contohnya tadi, misalnya ya kita tidak lagi mengeluarkan dana yang besar untuk mengatasi pandemi COVID. Oke, ya. Itu harapannya. Dan kemudian kita juga kita berharap bahwa komoditas sumber alam kita ini ya bisa bertahan cukup lama pada harga yang cukup baik. Ya, nah ini akan memberikan tambahan masukan untuk pemerintah. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Menteri SDM Pak Arifin Tasrif. Sehat-sehat Bapak.